Hal ini adalah pertama agar pemirsa dapat menuliskan persamaan kesetimbangan material yang berlaku pada sebuah sistem proses. Berbeda dengan sistem dinamik yang lain, sistem proses memiliki dua jenis persamaan kesetimbangan, yaitu keseluruhan atau overall dan komponen. Tujuan lainnya adalah agar dapat menggunakan hubungan konstitutif yang sesuai untuk memperoleh model dinamik sebuah sistem proses sederhana. Dan yang terakhir adalah agar pemirsa dapat menentukan variabel input dan output serta parameter untuk sebuah model sistem proses. Hukum kesetimbangan massa dan energi adalah persamaan dasar yang digunakan dalam menurunkan model dinamik sebuah sistem, termasuk sistem proses. Selain tentu saja sistem termal, sistem pneumatik yang telah dibahas pada video tutorial saya lainnya. Secara umum, hukum kesetimbangan dapat ditinjau dari dua kondisi, yaitu kondisi mantap dan kondisi dinamik. Persamaan kesetimbangan massa energi pada kondisi mantap dinyatakan dalam rumusan massa energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi massa energi yang keluar dari sistem adalah sama dengan 0. Persamaan ini nampak sederhana, namun pada kenyataannya akan melibatkan banyak input dan output, terutama untuk kesetimbangan komponen. Di sini input dan output memiliki pembangkitan dan konversi bahan akibat reaksi kimia. Persamaan kesetimbangan pada kondisi dinamik dinyatakan sebagai berikut. Laju massa atau energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi laju massa atau energi yang keluar dari sistem adalah sama dengan akumulasi massa atau energi di dalam sistem. Dalam tutorial ini, pendekatan yang digunakan adalah skala makroskopik sehingga menggunakan metode lamp parameter. Oke, selanjutnya mari kita bahas hubungan atau persamaan konstitutif. Seringkali dalam membuat model dinamik sistem proses tidak cukup hanya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Ada persamaan-persamaan lain yang dibutuhkan untuk memperoleh model sistem yang disebut sebagai persamaan konstitutif, seperti hukum termodinamika yang digunakan untuk memodelkan sistem termal dan hukum gas ideal yang digunakan dalam memodelkan sistem pneumatik. Keduanya dapat dilihat pada video tutorial saya sebelumnya. Kali ini kita akan bahas dua persamaan konstitutif yang terkait dengan spesies yang ada dalam sistem. Persamaan konstitutif pertama adalah terkait reaksi kimia. Laju reaksi per unit volume atau dalam satuan mol per volume kali waktu biasanya adalah fungsi konsentrasi komponen material yang terlibat dalam reaksi kimia, yaitu mengacu pada persamaan stoikiometri reaksi kimia yang terjadi. Koefisien bobot pada setiap komponen menunjukkan jumlah mol yang digunakan dalam setiap satuan reaksi. Misalkan, untuk persamaan reaksi ini, laju reaksi B adalah sama dengan 2 kali laju reaksi A. Sedangkan besarnya laju reaksi C dan D adalah 1 kali dan 3 kali besarnya laju reaksi A, namun bernilai negatif. Disebabkan karena di sini komponen A dikonsumsi untuk menghasilkan produk komponen C dan D. Perhitungan laju reaksi membutuhkan koefisien laju reaksi. Koefisien laju reaksi adalah fungsi dari temperatur dan dapat ditentukan dengan menggunakan hukum laju Arrhenius berikut. Persamaan konstitutif berikutnya adalah dari tinjauan fasa komponen. Seringkali proses yang terjadi melibatkan komponen-komponen dengan dua fasa, cair dan uap, atau liquid dan uap. Hubungan antara komposisi komponen I pada fasa liquid dan uap saat setimbang atau equilibrium dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. YI sama dengan KI kali XI, dengan XI adalah fraksi mol fasa cair dari komponen I, YI adalah fraksi mol fasa uap dari komponen I, dan KI adalah konstanta equilibrium uap cair untuk komponen I. Konstanta ini adalah fungsi dari komposisi dan temperatur. Untuk menyederhanakan model kesetimbangan uap cair, digunakan asumsi bahwa volatility
relatif atau disimbolkan alfa bernilai konstan, sehingga untuk sistem binari yaitu sistem yang melibatkan dua spesies saja, hubungan fasa uap dan cair untuk komponen yang ringan dituliskan dalam persamaan berikut ini. Untuk lebih memperjelas penerapan persamaan konstitutif yang kita bahas, kita akan masuk ke dua contoh kasus. Kesetimbangan material dapat ditinjau dari dua hal, yaitu kesetimbangan keseluruhan atau overall dan kesetimbangan komponen, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada kesetimbangan overall digunakan pendekatan massa, sedangkan pada kesetimbangan komponen digunakan pendekatan konsentrasi dengan satuan mol per volume. Tidak seperti massa, spesies kimia sebenarnya bukan murni terkonservasi. Jika reaksi terjadi pada satu kontrol volume, reaktan akan dikonsumsi dan produk dihasilkan. Dalam hal ini, pemodelan memerlukan persamaan konstitutif reaksi kimia. Kita akan membahas kedua hal ini dengan contoh kasus pada sebuah Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Fluida yang masuk ke tangki dengan laju aliran massa Fi terdiri atas dua material reaktan, A dan B, yang masing-masing konsentrasinya adalah CAI dan CPI. Sedangkan fluida yang keluar dari tangki dengan laju F terdiri dari komponen A, B, dan P yang merupakan produk hasil reaksi A dan B. Ketiga komponen ini masing-masing memiliki konsentrasi Ca, Cb, dan Cp. Untuk kesetimbangan overall, maka berlaku akumulasi massa dalam tangki adalah sama dengan massa yang masuk dikurangi massa yang keluar. Karena massa sama dengan volume kali massa jenis, maka persamaan kesetimbangan ini dapat diturunkan menjadi berikut. Jika diasumsikan massa jenis di aliran input sama dengan di aliran output, maka persamaan kesetimbangan keseluruhan menjadi laju akumulasi volume di dalam tangki sama dengan laju volume fluida yang masuk ke dalam tangki dikurangi laju volume fluida yang keluar dari tangki. Selanjutnya untuk kesetimbangan komponen, kita mengacu pada persamaan stoikiometri berikut. Setiap mol A bereaksi dengan 2 mol B dan menghasilkan 1 mol B dengan konstanta laju reaksi K. Untuk komponen A berlaku persamaan kesetimbangan sebagai berikut. Laju akumulasi material A di dalam tangki adalah sama dengan laju molar komponen A yang masuk ke tangki dikurangi laju molar komponen A yang keluar dari tangki dan ditambah laju konversi komponen A. Laju reaksi untuk komponen A diasumsikan adalah orde kedua, yaitu sama dengan perkalian antara konstanta laju reaksi dengan konsentrasi kedua komponen A dan B. Tanda minus menunjukkan bahwa komponen A dikonversi menjadi komponen B. Hal yang sama berlaku untuk komponen B, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut. Perhatikan bahwa laju reaksi komponen B 2 kali dari laju reaksi komponen A, sesuai dengan persamaan reaksi yang berlaku pada contoh sistem proses ini. Selanjutnya dengan mengasumsikan tidak ada komponen B pada aliran umpan atau input ke reaktor, maka persamaan konservasi komponen A dinyatakan dalam persamaan ini. Perhatikan suku yang memuat masukan tidak lagi ada. Selain itu, laju reaksi sekarang bertanda positif menunjukkan komponen B dibangkitkan atau dihasilkan pada reaksi ini. Dengan menggunakan konsep diferensial dari perkalian dua variabel volume dan konsentrasi, maka diperoleh persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 dan 2 digunakan untuk menyederhanakan persamaan konservasi komponen, sehingga menjadi persamaan berikut. Untuk komponen A, untuk komponen B, dan untuk komponen P. Perhatikan bahwa sistem CSTR yang kita bahas ini memiliki 3 variabel output, yaitu konsentrasi reaktan A dan konsentrasi reaktan B, serta
konsentrasi produk P. Sedangkan variabel input bagi sistem adalah laju aliran input dan konsentrasi input dari A dan B selaku reaktan. Dengan demikian, sistem proses ini adalah sistem multi-input multi-output atau MIMO. Pendekatan fungsi transfer matriks harus digunakan untuk merepresentasikan model dynamic system secara kompak. Selain digunakan pendekatan model ruang keadaan atau state space. Sistem proses CSTR ini memiliki parameter laju aliran input dan volume, serta konstanta laju reaksi, laju aliran volume dibagi volume adalah sama dengan 1/tau, di mana tau kita kenal sebagai konstanta waktu. Perhatikan bahwa konstanta waktu pada kasus ini adalah sama dengan residence time dari tangki, yaitu besarnya rata-rata waktu yang digunakan oleh molekul berada dalam tangki. Contoh kasus kedua bertujuan untuk memberikan ilustrasi tentang penerapan persamaan konstitusi kesetimbangan fasa selain kesetimbangan komponen atau material balance, yaitu pada sistem proses pemisahan. Proses pemisahan berperan penting pada hampir seluruh proses pabrik kimia. Aliran dari reaktor kimia sering berisi sejumlah komponen. Beberapa komponen ini harus dipisahkan dari komponen lainnya untuk dijual sebagai produk akhir atau untuk digunakan pada proses manufacturing lainnya. Contoh umum dari proses pemisahan adalah absorpsi gas, yang biasanya digunakan untuk menghilangkan komponen terlarut dari aliran gas. Ditinjau sebuah kolom absorpsi gas seperti yang ditunjukkan pada animasi berikut. Komponen yang masuk ke bagian dasar kolom pada aliran umpan gas diabsorpsi oleh aliran liquid, sehingga aliran produk gas yang keluar pada bagian atas kolom lebih murni. Sebagai contoh adalah penggunaan aliran minyak berat atau heavy oil dalam bentuk cairan untuk menghilangkan benzena dari aliran umpan gas, benzena udara. Produk gas adalah udara, sedangkan produk liquid adalah heavy oil dengan kandungan benzena yang lebih tinggi tentu saja. Kolom-kolom absorpsi sering disebut tray dengan bagian liquid mengalir sepanjang tray. Tray ini sering dimodelkan sebagai tahap atau jenjang equilibrium. Diasumsikan komponen utama dari aliran liquid dan gas adalah inert, sehingga tidak berabsorpsi ke dalam aliran liquid atau gas. Setiap jenjang proses adalah tahap equilibrium, yaitu uap yang keluar pada setiap jenjang adalah pada kondisi kesetimbangan termodinamik dengan liquidnya. Mari kita tinjau satu kontrol volume tray sebagai berikut. Banyaknya komponen yang masuk dan keluar pada setiap jenjang dinyatakan dalam perkalian laju aliran molar, yaitu L untuk liquid dan V untuk uap, dengan fraksi mol fasa terkait pada jenjang ke I, yaitu Xi untuk liquid, mol terlarut dibagi mol liquid inert, dan YI untuk uap, mol terlarut dibagi mol uap inert. Banyaknya komponen terlarut pada jenjang ke I adalah jumlah total komponen terlarut baik pada fasa liquid maupun pada fasa gas, atau dituliskan dalam persamaan berikut. Dengan M dan W adalah jumlah molar liquid dan uap yang tertahan di setiap jenjang. Laju perubahan banyaknya komponen terlarut dituliskan dalam bentuk diferensial terhadap waktu sebagai berikut. Selanjutnya, kesetimbangan material komponen di sekitar tray ke I sekarang dapat dituliskan. Laju akumulasi komponen terlarut sama dengan laju aliran molar komponen yang masuk, baik dalam fasa gas dan liquid, dikurangi laju aliran molar komponen yang keluar, baik dalam fasa gas dan liquid, seperti persamaan ini. Karena liquid jauh lebih rapat daripada uap, kita dapat mengasumsikan bahwa kontribusi utama pada suku akumulasi adalah M kali Xi, sehingga persamaan kesetimbangan komponen disederhanakan menjadi seperti ini. Asumsi berikutnya adalah molar liquid M.
di setiap jenjang adalah konstan, sehingga M dapat keluar dari diferensial, sehingga persamaan kesetimbangan komponen di setiap jenjang ke I menjadi seperti berikut ini. Solusi untuk masalah ini akan lebih mudah jika kita dapat membangun hubungan eksplisit antara komposisi uap dan liquid dengan mengasumsikan uap pada setiap tahap adalah pada kondisi equilibrium dengan liquid pada tahap tersebut. Hubungan paling sederhana adalah hubungan equilibrium linier. Fraksi mol uap pada jenjang ke I sama dengan A kali fraksi mol liquid pada jenjang ke I, di mana A adalah parameter equilibrium. Substitusi hubungan uap liquid tersebut ke persamaan kesetimbangan komponen sehingga menghasilkan persamaan dinamika fraksi mol liquid sebagai berikut. Pada bagian atas kolom berarti pada I sama dengan 1, persamaan dinamik untuk fraksi mol liquid ditunjukkan oleh persamaan berikut. Hal yang sama untuk fraksi mol liquid pada jenjang proses berikutnya, seperti I sama dengan 2, I sama dengan 5, dan seterusnya. Jika jumlah jenjang adalah sama dengan 8, seperti yang ditunjukkan pada animasi, maka persamaan dinamika fraksi mol produk liquid pada bagian dasar kolom adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa sistem proses absorber memiliki 2 input dan 1 output pada setiap jenjang proses. Secara keseluruhan, variabel input bagi sistem adalah XF dan YF, sedangkan variabel output dari sistem adalah X8. Dengan demikian akan lebih mudah memodelkan sistem proses ini dengan menggunakan pendekatan ruang keadaan atau state space dibandingkan pendekatan fungsi transfer. Parameter sistem proses ini adalah L, V, A, dan M. Nilai-nilai ini akan mempengaruhi waktu respon output setiap jenjang proses terhadap masing-masing input. Demikian contoh pemodelan sistem proses kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.